Nih ada yang hutangnya sedikit nggak lunas-lunas, ada tidak? Nggak usah senyum, jadi tahu saya. Kenapa hutang sedikit nggak lunas-lunas? Saudara tahu sebabnya? Sebab nggak pakai niat ngelunasin. Ini mah hutang ke saudara saya lah, cuman 2 juta. Saudara saya kaya. Dia tidak menganggap hutang ini sesuatu yang penting. Kalau Allah menghalangi nggak kebayar, nauzubillah. Ibu tidak usah ngebanding-banding tas dengan teman. Misalkan teman ibu tasnya Herpes. Sudah, saya tidak boleh nyebut merek. Nah ibu Kaligata misalkan, hampir sama. Kenapa harus ribet dengan dunia? Dunia ini milik Allah. Siapapun yang punya dunia pasti Allah yang ngasih. Mau banyak, mau sedang, mau sedikit, hanya Allah yang membagikan. Mau kuman yang 1 sel, mau binatang buas, binatang jinak, burung, ikan, cacing, mau paus, ikan paus yang besar, semuanya Allah yang menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Mau berlari kemanapun, menghibah ke siapapun, bekerja sekeras apapun, siapapun, tetap Allah yang ngasih. Cuma Allah. Bukan pedagang, bukan pembeli yang ngasih, Allah yang ngasih. Bukan gaji, Allah yang ngasih. Pokoknya mau yang halal, mau yang tidak halal, tetap dengan izin Allah sampainya ke kita. Jadi gimana dong? Ya sudah, dunia ini sepenuhnya adalah ujian. Yang bahagia yang lulus ujian. Orang tidak lulus bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya, Kasep. Diam-diam aja. Jadi kita menderita bukan karena urusan dunia. Kita menderita karena salah menyikapi dunia ini. Jadi bagaimana dong? Jangan takut tidak punya rezeki, ya. Tidak punya dunia. Takutlah tidak yakin Allah yang memilikinya. Itu yang berat pertama. Kalau kita tidak yakin, karena orang zuhud kan yakin dengan apa yang di sisi Allah daripada apa yang di tangannya. Orang tidak zuhud, dia akan merasa ini miliknya yang menjaminnya. Kita mau punya apapun tetap Allah yang menjamin. Sekarang dikasih kekayaan melimpah ruah, dibikin aja jantungnya mampet, beres tuh. Otot kawat, balung besi, leher beton, gagah perkasa, kasih aja diare, pasti yang dipikir toilet, ya kan? Benar? Jangan terkagum-kagum, biasa saja. Tidak kagum bukan berarti menghina. Ada mobil bagus, milik Allah. Diam, kamu nggak punya mobil, diam. Itu bukan buat diomongin. Di hati ini milik Allah, tapi dititipkan kepada beliau. Kan gitu. Tadi rumusnya kan begitu, tidak kagum dan tidak melekat, tidak merasa memiliki. Penderitaan tuh dari kekaguman sehingga kita ingin merasa mulia kalau punya, wah dengan mobil ini saya mulia, dengan rumah begini saya mulia. Oh tidak, rumah itu cuman semen, pasir, batu, betul, paku, besi, cuman begitu, tidak ada kaitan dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Jadi tidak usah iri lihat rumah orang lain, tidak usah kagum juga. Biasa weh. Jadi gimana dong? Ya syukurin aja yang ada.
Makanya ini rumusnya supaya makin terlatih. Udah tidak kagum, jangan takut tidak kebagian dunia, takut tidak kebagian yakin semua ini milik Allah. Awal penderitaan kita tidak yakin ini milik Allah, sehingga kita berharap dari selain Allah. Dah, ada yang punya hutang di sini? Kok banyak sih? Mau lunas? Siapa yang bisa melunasi? Allah atau hanya Allah? Hanya Allah. Minta utang sebesar apapun, kalau Allah mau melunasi, lunas tidak? Perlu terpikir tidak jalannya oleh kita? Tidak harus. Allah kan sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita ahli takwa pasti ada jalan keluarnya, dan Allah beri rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Tenang. Lunas hutang itu bukan karena pintar, lunas hutang itu bukan karena ahli, lunas hutang itu syariatnya karena takwa. Nggak ada lah paling berapa triliun utang ibu, han? Paling 2 T ya, 1 teko. Kenapa ya saya susah bayar hutang? Karena tidak yakin Allah yang bisa membayarkan, kemudian tidak memperbaiki diri supaya kita disukai Allah. Kita lebih berharap dikasih oleh mertua, lebih berharap dikasih oleh teman. Kita sibuk dengan selain Allah. Ini masalahnya. Utang sebesar apapun, kalau Allah mau lunasi, lunas. Nih ada yang hutangnya sedikit nggak lunas-lunas, ada tidak? Nggak usah senyum, jadi tahu saya. Kenapa hutang sedikit nggak lunas-lunas? Saudara tahu sebabnya? Sebab nggak pakai niat ngelunasin. Ini mah hutang ke saudara saya lah, cuman 2 juta. Saudara saya kaya. Dia tidak menganggap hutang ini sesuatu yang penting, dan dia tidak minta tolong ke Allah. Walaupun 2 juta, walaupun 200 ribu, walaupun 50 ribu nggak kebayar tuh. Kalau Allah menghalangi nggak kebayar, nauzubillah. Iya, minta ke Allah. Bu, ibu, jangan minta-minta ke suami ya. Makin banyak meminta ke suami, kira-kira suami makin cinta atau makin enak? Tuh ibu sudah tahu. Ibu jadi gelisah, ibu sering kecewa, dan yang diminta jadi enak. Allah, pemilik langit dan bumi. Jadi sebelum minta apa-apa ke suami, minta dulu ke Allah. Ya Allah, Engkaulah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Tolong ya Allah, saya minta untuk beli sendal dan lipstik. Enggak usah itu mah ya Allah. Ya, minta. Baru bicara sama suami, Pak, sendal saya sudah jelek, pertahankan, kata suami. Sakit hati, kecewa, berarti bersandar ke makhluk. Ya Allah, Engkau sudah tahu jawaban suami. Walaupun suami saya pelit, jangan ngomong itu ya. Walaupun suami dulu memberikan sendal, kalau Engkau menghendaki pasti terjadi. Pas pulang, Bu, ini Bu apa? Ini hadiah apa Pak? Silakan buka. Masya Allah, sendal baru, dibalikin. Tadinya nggak mau tuh suami itu, tapi karena ibu tawakal ke Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, cukupi. Tinggal dibalikin aja hati suami. Suami datang ke pengajian, kata pengajian, sebaik-baik sedekah adalah untuk ahlinya, keluarganya. Oh, tadi istri minta sendal,
Jadi sebaik-baik sedekah adalah sendal buat istri. Pulang dari majelis beli sendal, beli ada yang 100 ribuan cuman sebelah, nggak akan bagus. Beri yang terbaik, mudah bagi Allah membulak-balik hati siapapun. Jadi dunia ini milik Allah. Minta ke Allah, itu kunci supaya bebas dari berharap ke makhluk. Zuhud, yakin dengan apa yang ada dalam genggaman Allah daripada di genggaman siapa.